Teng, jangan digigit, Teng. Infeksi. Infeksi. Wah, jangan, Teng. Jangan. Ayo, siapa yang mau turun di sini? Buru-buru. Siapa yang mau turun? Nggak ada di sini. Ayo, buru-buru ya. Ayo, siapa yang mau turun? Udah, nggak ada lagi yang mau turun. Nggak ada lagi yang mau turun. Udah, cukup. Siapa? Dari tadi. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi yang mau turun? Sini, udah sampai. Teng, Teng. Mata keranjang. Neng, mau kemana, Neng? Pak. Itu siapa? Tidak kenal, Pak. Mau apa? Enggak, Pak. Numpang lewat. Ya, periksa dulu barang-barang barangkali ada yang ketinggalan. Ayo, diperiksa, buru-buru turun. Oh, masih jauh. 8 kilometer. Iya, gimana sih? Nggak punya mata ya? Maaf, Pak. Aduh! Hei, nggak punya mata ya? Kemana saja kau? Mata keranjang. Pantang melihat perempuan. Yuk. Enak saja nendang barang orang. Kalau barangmu tidak mau ditendang, jaga jangan sampai nembak kaki orang. Kaki yang mana? Ini. Ini. Coba. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar apa? Sudah, Pak. Orang Jangan, sideng dia. Jangan, Kamu yang jangan sideng. bertengkar, Pak. Jangan Orang gila. bertengkar, Pak. Ditonton Apa? orang, Pak. Malu, Pak. Kamu gila. Jangan. Kamu yang gila. Sudah, Pak. Sudah. Awas ya. Sudah. Kau lain kali. Sudah, Pak. Sudah. Teng. Ini isinya apa, Kak?
Ada kamar? Ada, Pak. Bagus. Sediakan yang pakai kamar mandi, alat pendingin, dan televisi. Televisi, ya. Saya mau kamar yang paling mahal. Kasih saya kamar yang lebih mahal dari kamar dia. Kamar begitu tidak ada, Pak. Kalau begitu saya tidur di atas meja. Kasih dia kandang sapi. Dia biasa tidur di situ. Kamu kira saya siapa? Dokter Andes Edisut, sarjana lengkap. Penasihat semua bidang. Dokter Andes? Hah, dia profesor. Saya atasannya. Minta makan. Dia jangan kasih makan. Saya mesti makan. Prof, ini kura-kura dari mana? Tidak kenal. Tidak kenal bagaimana? Kepala sampai gepeng, jujung koper. Tahu-tahu bilang nggak kenal. Ayo bayar. Saya tidak terima kawan saya dibilang kura-kura. Ya jangan terima. Setuju? Kasihan. Kamu ditipu dia. Mana dia punya uang? Tidak punya uang. Aku kasih lihat. Ini apa? Bungkus kerupuk. Ini kertas yang paling berharga di seluruh dunia. Ini peta tempat Jepang menguburkan emas. Siapa memiliki peta ini, dia akan jadi kaya raya. Bohong. Bohong. Aku nggak percaya. Aku tahu kau mau. Lihat nih. Percaya? Lihat. Percaya? Lihat. Percaya? Percaya? Itu yang tadi. Emas. Mas. Mas berpeti-peti. Kita akan kaya, Profesor. Kita akan dirikan istana. Dan kau boleh makan semaumu. Dengan dayang-dayang beberapa lusin pun kalau kau mau. Minta makan. Dia jangan kasih makan. Dia tidak punya uang. Pandang tajammu, pandang tajammu. Yang hitam manis, pandang tajammu, pandang tajammu. Hitam manis, pandang tajammu. Numpang lewat lagi. Iya, Pak. Kak, aku tidak bisa hidup tanpa dia.
Lihat, dia senyum. Kau asal lihat perempuan terus jatuh cinta. Hei, ini lain. Aku kan anak yatim. Bapak punya, mak punya. Istri? Tidak. Jadi aku anak yatim. Kalau kau punya uang, barangkali dia mau. Seandainya kita yang dapat harta karun itu. Ya, kenapa tidak? Kita juga berhak. Ya, kita juga berhak. Apa bedanya mereka dengan kita? Tidak ada. Asal kita peroleh dengan jujur. Ya, kita harus tetap jujur. Kak, kita curi peta itu nanti malam. Dengan jujur. Ya, dengan jujur. Teng, Iska, angkat barang. Hei, siapa yang pukul tong malam-malam? Iska? Iska? Kemana tuh makhluk? Iska? Apa? Kakiku lemes. Kau saja, aku tunggu di sini. Kau mau enaknya saja. Turun. Orang tidak bisa, jangan dipaksa-paksa. Jadi kau mau apa? Mau kugigit lagi kupingmu? Jangan, nanti infeksi. Capek. Siapa di luar? Tidak siapa-siapa. Cepat. Teng, tunggu. Lekas. Tadi ditaruh di mana? Di perutnya. Ya, yuk. Ya. Profesor. Iya.
Kau yang raba perutku, Profesor. Mimpi barangkali. Hei, siapa yang pukul tong tengah malam sampai orang tidak bisa tidur? Ini negeri orang sopan apa bukan? Profesor, kau yang meraba perutku. Mimpi barangkali. Kak, itu yang namanya profesor. Satu waktu saya rebus dalam air panas. Saya sudah ambil kencing di celana. Dia enak-enak main keroncong. Saya tidak mengerti peta ini. Sini bodoh. Anak 10 tahun juga mengerti. Maksudnya apa? Kak, coba lihat. Ada anak umur 10 tahun apa enggak? Wah, sudah tidur semua. Saya juga nggak mengerti. Oh, Ada. Iya. Pasti beres. Sudah tidur, Pak? Sudah. Dari siang saya lihat duduk di sini terus. Bisa saja, toh? Bisa saja ya. Kuda tidur berdiri tidak ada yang ribut. Kenapa saya tidur duduk dibicarakan? Aneh. Aneh ya? Ya. Kalian orang sini. betul, Pak. Apakah di sini ada orang kaya yang memerlukan nasihat, tapi berani bayar? Ada, Pak. Kami. Kamu? Hah,
Kamu kan cuman pelawak. Peta harta karun? Kamu dapat dari mana? Kami curi dengan jujur, Pak. Oh, kamu curi dengan jujur. Saya senang orang jujur. Jadi kalian mau gali harta itu. Tapi sebelum itu kalian memerlukan nasihat. Iya, kami belum mengerti gambarnya. Mudah. Mudah. Anak umur 10 tahun juga mengerti. Umur Bapak berapa? 35 tahun. Mari. Dia juga tidak mengerti. Iska, Bapak ini sarjana. Lengkap. Lengkap ya. Dan penasehat semua bidang. Hah. Ya, tapi dia 25 tahun kepintaran. Saya pernah kasih nasihat pada orang yang mau cari sumber minyak. Dia bayar mahal. Lalu, dapat. Tidak. Orang lain yang dapat. Tapi yang salah bukan nasihatku. Sumber minyaknya. Saya mau bantu kalian. Tapi sebagai penasihat ahli, saya punya syarat. Punya tarif. Tarif ya? Ya. Ya, Saban bulan gaji Rp250.000, disediakan rumah, mobil sedan baru, air, listrik, prei. Prei ya? Ya. ya. Tunggu, tunggu. Duduk, duduk. Yang tenang. Tenang ya. Tidak usah pakai mobil. Bagaimana Rp500.000? Ya? Ya. Ya, Tunggu, duduk. 500.000 keberatan, Rp200.000. 200.000 ya? Ya. ya. Duduk. Begini. Biar cepat, jam bicara saya terbatas. 200.000. 150.000. 100.000. 10.000. Duduk. Sabar, 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 sabar. Begini ya. Iya. Saya sudah turun begitu banyak. Tapi kalian tidak mau tawar sama sekali. Tawar dong. Coba pertimbangkan. Rasakan perasaan saya. Kenapa sampai hati kalian berbuat demikian terhadap saya? Aku tahu kalian punya perasaan halus. Prei makan, prei rokok. Setuju kan? Tidak. Tidak. Saya tidak mengerti. Kalian menangis karena sedih melihat nasibku kan? Bukan. Jadi kenapa? Dengkul lemas. Habis awan berdiri disuruh duduk. Dokter Andes. Sarjana lengkap. Tapi sudahlah. Aku usul. Sama-sama cari makan, sama-sama cari uang rokok. Semua hasil dibagi rata. Setuju? Setuju. Ditambah sedikit komisi. Tidak, setuju. Sudahlah. Apa boleh buat? Yang bunyi tadi kepala Bapak. Iya. Kenapa? Aneh. Sarjana memang begitu bunyi kepalanya. Begitu ya? Ya.
Kemana lagi si mata keranjang? Ayo. Ya. Teng, kenapa duduk? Tunggu, bos. Apa betul jalannya ke sini? Betul, tidak salah. Kalau tahu sejauh ini saya nggak mau ikut. Saya kira di belakang pasar. Kalau mau tinggal di sini boleh. Di sini banyak macan. Banyak macan. Bukan banyak lagi. Kamu sendiri bisa jadi macan. Duduk aja di situ, barang 10 menit lagi. Mau tunggu bos apa mau jadi macan? Capek Pak Edi. Kalau masih jauh, kita istirahat dulu di sini ya. Tidak, kita harus cepat. Si kacamata akan menyusul. Siapa tahu dia mau membunuh kita. Bunuh? Kalau sudah main bunuh, saya betul-betul tidak senang. Saya jadi pusing kalau begini. Saya mau kasih nasihat. Dalam soal harta, manusia bisa kejam. Dia bisa membunuh. Pak, kalau kasih nasihat, tolong kasih nasihat yang enak. Jangan sebentar-sebentar bunuh, sebentar-sebentar bunuh. Yang mau membunuh bukan saya. Kita yang mau dibunuh. Kita yang mau dibunuh. Itu lebih tidak enak lagi.
Saya kira si kacamata dan si tukang keroncong itu sudah jauh kita tinggalkan. Bukan jauh lagi. Berangkat pun mereka belum. Kau tahu pasti? Lebih dari pasti. Mereka itu pemalas. Teng, pergi lihat. Kak, Mungkin si kacamata. Tidak mungkin. Mereka belum berangkat. Aku tahu pasti. jangan ribut. Jangan. Kak, kamu bilang si kacamata belum berangkat. Betul. Kak, kupingmu mau kugigit. Jangan. Infeksi. Loh. Pak Edi, Ateng hilang. Hilang kemana? Tidak tahu. Dia tadi kejar saya. Tahu-tahu hilang begitu saja. Iska! Itu suara dia. Bukan. Setan barangkali. Nenekmu setan. Jangan main-main terus-terusan ya. Teng, kenapa di situ? Main ayunan. Turun. Nggak bisa. Wow! Ateng. Kenapa jadi begini? Ateng, kenapa jadi begini? Jangan bertengkar. Kita harus cepat berangkat. Kalau tidak, si kacamata akan dahulu kita. Berangkat. Hitam manis, yang hitam manis pandang. Duduk dan dengar baik-baik. Keadaan gawat. Pertentangan antara pihak kita dan pihak musuh sudah jadi pertentangan terbuka. Pertama, tadi malam kita dilempari bom. Itu namanya provokasi. Barangkali orang lain, Pak. Kalau saya bilang dia, itu tandanya pasti dia. Biar yang melempar orang lain. Kedua, Ateng hampir mati kena jerat. Dan tadi dia menghadang kita. Dia tak melakukan apa-apa. Itu namanya siasat politik. Politik ya. Dia mau kasih lihat di dunia internasional
bahwa dia tidak punya maksud jahat pada kita. Tapi itu siasat. Kita kan lebih tahu. Sekarang bagaimana? Si kacamata harus dihalangi sampai ke Bukit Tiram. Siap? Siap. Siap. Jalan. Kalau buat jalan saya belum siap, Pak. Jadi apa yang siap? Pokoknya semua siap. Kecuali jalan. Teng. Kamu boleh pilih. Jalan atau saya injek-injek jadi kerupuk. Mereka lagi makan. Bagus. Kita juga makan. Tidak. Kita jalan terus. Stop, stop. Kita gali lubang di sini. Si kacamata pasti lewat sini. Buat apa, Pak? Supaya mereka masuk ke dalam. Pikiranku sudah sama dengan Pak Edi. Jangan-jangan aku sudah dokter landas, Kak. Teng. Tolong ya, Teng. Itu gelar jangan dijadikan olok-olok. Saya tersinggung sekali. Jangan ya. 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 Moga-moga si profesor tukang rojong itu patah kakinya, jatuh ke dalam. Sekarang kita sembunyi. Kalau mereka jatuh, kita timbun dengan tanah. Saya yakin yang dua itu masuk neraka. Kurang ajar. Mereka bisa lewat begitu saja. Aduh. Mereka pasti punya ilmu, Pak. Siapa sih yang gali lubang ini? Siapa, Kak? Kita. Kenapa kita sendiri yang masuk? Jangan-jangan yang dua itu siluman. Tidak ada siluman. Saya sudah ambil putusan. Gali lubang lagi. Jalan. Aduh. Ayo, Teng. Yang pendek bagian saya. Yang tinggi bagian Pak Edi. Tidak. Itu bagian kamu. Bagian saya kuda.
Gikat kupingnya, biar infeksi. Kak, kak, Ah? kupingnya kotor. Jarang mandi. Ikat. Ya, Di sana tersimpan 200 juta. Tapi biar 1 sen pun kalian tidak akan dapat. Pak, sudah selesai. Saya juga sudah selesai. Enak. Enak. Kali ini mereka tidak akan bisa menyelamatkan diri lagi. Begitu malam datang, harimau kelaparan pun datang. Kita tinggal tunggu beritanya saja. Iya, iya. Vivi. Ya, Kak. Sedang masak air. Kayunya sudah habis, Kak. Ya,
Vi, kau ke ladang hari ini. Biar ku pindahkan kayu yang baru dibakar itu, Kak. Tidak usah. Biar aku yang angkat kayu. Itu kerja laki-laki. Ah, aku juga bisa. Lama-lama kau sendiri bisa jadi laki-laki. Apa boleh buat? Mestinya sudah lama kau bersuami. Tapi di sini pemuda siapa yang kau bisa harapkan? Banyak pemuda yang mau pada Kamuti, Pak. Kamutinya saja tidak mau. Pemuda seperti apa? Pemuda di sini semuanya jadi perampok. Aku kenal kehidupan mereka di sini. Aku mau Muti punya suami orang baik. Yang suka kerja keras. Bapak maunya kau. Bapak cerewet. Perlu kupegang. Kau tunggu apa? Kak Muti, si Salim sudah beberapa kali menanyakan kau. Katakan aku sehat-sehat. Di, Muti mana? Itu? Sehat, Mut. Nih. Sehat. Atap kau rusak ya? Ya, rusak. Apa perlu kau berdiri di situ? Di sini. Hah. Tidak. Perlu kubantu kau? Ya. Nanti tanganmu rusak. Ah, kalau soal bantu gampang. Kau tidak pernah memberi aku kesempatan. Kalau diberi kau jadi kurang ajar. Aku tidak pernah kurang ajar. Sehat-sehat saja, Lim. Sehat. Aku mau ke atas lagi, mau bantu. Lain kali sajalah. Datang lagi ya. Mut, Apa? kau bukan perempuan. Laki-laki. Hah. Itu ada rumah. Kita istirahat di sana. Istirahat ya. Ya. Silakan masuk. Sudah masuk. Kami tamu dari jauh. Ini Bapak Dr. Edisut, sarjana lengkap, penasehat semua bidang. Ini Iskak. Saya Ateng. Ateng. Ateng ya? Ya, silakan duduk. Sudah duduk. Saya minta kamar yang ada kamar mandi, alat pendingin dan televisi. Kamar yang paling mahal.
Saya minta kamar yang lebih mahal lagi. Yang dua ini bisa tidur di luar. Ini bukan losmen. Kalau mau numpang tidur boleh. Aduh. Mata ditaruh di mana? Kopi susu 3. Telur setengah matang 6. Ya, Bukit Tiram masih jauh dari sini, Pak. Tidak jauh lagi dari sini. Mau cari apa di sana? Oh, di sana banyak harta. Kita istirahat di sini beberapa hari. Saya paling senang dengan gadis seperti itu. Si kacamata tidak usah dikhawatirkan lagi. Mereka pasti sudah jadi dendeng. Tuh. Kau pasti? Pasti. Kalau sampai meleset, kita yang bakalan jadi dendeng. Kak, lihat. Kakinya seperti kaki bidadari. Apalagi tangannya. Pasti lembut. Kau lihat, Kak. Lihat. Rasanya pernah kenal. Di mana ya? Oh ya, di bus. mungkin. Di dunia ini apa saja mungkin. Mungkin. Di dunia ini apa saja mungkin. Kawan lama, Iska. Masa lupa kawan lama? Salaman dulu ah. Aduh. Coba, lihat sini semua. Kita sekarang sudah sampai di sini. Yang Tangan kananmu mana? sementara tidak terpakai, Pak. Kalian ini betul-betul tidak tahu sopan santun. Mentang-mentang aku baik hati, kalian sudah menganggap aku sama dengan kalian. Aku kan pemimpin di sini. Sudah salaman sama Bapak? Salaman dulu. Dr. Andes Edisut. Sarjana lengkap. Penasihat semua bidang. Telur, Pak. Tangan kanan. Sementara tidak bisa dipakai. Oh. Dipakai lain kali, Pak. Ya. Bapak jangan berbuat apa-apa. Bapak tidak kenal mereka. Rupanya orang dari desa lain. Pokoknya Bapak jangan bikin apa-apa. Hei, kasih kue tuh. Yang merah tuh. Tuh. Keluar. Hei! Kenal nama Pak Mandang? Semua orang kenal. Perampok, jagoan. Lihat ini muka baik-baik. Supaya selamat.
Kalau mau istirahat, di atas ada tikar. Terima kasih. Terima kasih. Suaranya seperti bidalan. Apa? Kambuh lagi. Jangan dekat-dekat. Oh tidak. Enak duduk begini. Saya tidak kira bisa ketemu lagi. Mungkin saja. Di dunia ini apa saja mungkin. Oh memang mungkin. Di dunia ini apa saja mungkin. Kalau saya duduk di sini juga mungkin. Wah, duduk begini lebih enak lagi. Saya mau tinggal di sini. Kalau di sini harus kerja keras. Oh, justru saya paling suka kerja keras. Saya kalau sudah bekerja seperti kelinci. Lari sana, lari sini, menyanyi. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Teng, teng, teng. Hus. Kasihan dia. Sudah naik ke otak. Kerja keras bukan begitu. Angkat air. Oh, soal angkat air, saya pernah mengeringkan dalam satu hari 3 buah sumur. Apa sumur itu perlu saya keringkan sekarang? Tidak usah sekarang. Sekarang saja. Tidak usah. Saya kalau sudah kerja keras, senangnya bukan main. Lain dengan teman saya yang 2 itu. Mereka pemalas. Kau boleh duduk dekat sini. Kau senang padaku? Aku cinta padamu. Wow! Wow! Wow!
Mari saya bantu. Dia adikku. Bilang sama adikmu, hati-hati sama Iskak. Pemalas, mata keranjang. Kau sungguh-sungguh? Biar aku disambar petir, aku cinta padamu. Tapi kau harus janji. Kau tidak akan membohongi aku. Kau tidak akan lari meninggalkan aku. Aku janji. Kalau kau lari bagaimana? Ya tidak apa-apa. Kau akan kucari. Dan kau akan kutembak karena melanggar janji. Kakiku? Bukan. Kepalamu sampai bolong. Sedap. Aku juga cinta padamu. Kau boleh pegang kakiku. Ada apa berdua-dua di sini? Ateng mau bicara dengan Bapak. Dia mau melamar aku. Bagus, bagus. Aku senang itu. Jadi, anak mau melamar Muti. Itu namanya laki-laki tegas. Bisa kerja keras. Oh, saya senang sekali kerja keras, Pak. Bagus. Saya kuat. Coba pegang. Pegang. Oh, Aduh. Ampun. Ampun. Ateng, angkat beras. Iya, sayang. Kak, nggak kerja kau? Saya dilarang kerja. Ateng. Kenapa jadi begini? Mas Iskak tetap setia. Tidak meninggalkan aku. Aku janji. Kalau mungkir janji, bagaimana? Biasa. Janji biasa mungkir. Tidak. Kalau Mas Iskak lari, saya cari. Kalau ketemu, Mas Iskak akan malang sekali. Sifatku sama dengan Bapak. Tidak mau ditipu. Aku tidak sama dengan Ateng. Dia tipunya sebelit pinggang. Kupingmu mau infeksi lagi? Teng, belah kayu. Ya, sayang. Aduh. Kenapa dia? Mogok. Mesinnya kurang kuat. Tolong. Sok aksi. Punggung, Kak. Kerja yang satu belum habis. Sudah, Ateng, angkat air. Angkat air belum habis, sudah, Ateng, cuci piring. Salah sendiri. Saya kasih nasihat, Pray. Bercinta itu berbahaya. Dan itu nggak usah bayar. Nanti malam kita berangkat diam-diam. Hah? Lari. Iya. Lari? Lihat kumis bapaknya. Dia bekas perampok. Kalau dia marah, bisa lihat belangnya. Hutang-hutang kita di sini bagaimana? Otakmu kacau, Kak. Lari dan hutang ada dua hal. Jangan dicampur adukkan. Yang mau kita selesaikan sekarang hanya soal lari. Hutang. Apa itu hutang? Saya tidak kenal. Ateng, Ya, sayang. panjat kelapa. Ya, sayang. Kak, kalau aku jatuh terus mati, tolong bacakan doa ya. Baca sendiri.
Yuk. Pak, saya tidak ikut lari. Biar saya sama Iskak di sini saja. Kamu gila. Kalau kau tinggal di sini, harus kerja keras seperti kuda. Di sana menunggu harta segunung. Nanti kepala saya ditembak sampai bolong. Sedap. Iya, Pak. Apa ya? Saya penasihat di sini. Kalian harus ikut nasihatku. Ikut ya. Ikut ya. Ya. Siapa di luar? Tidak siapa-siapa. Hei! Jangan lari bajingan! Ateng dan Iskak lari. Ateng dan Iskak sudah janji sama kami berdua. Kalian tidak usah khawatir. Mereka boleh pilih. Berkubur di Bukit Tiram atau kemari menepati janji. Hei, ini iblis dari mana lagi? Tamu terhormat datang dari jauh. Ini Profesor. Saudara-saudara, kita sudah sampai ke tujuan kita. Bukit itu Bukit Tiram. Di atasnya tersimpan emas. Emas ya? Ya. Seharga 200 juta rupiah. Dan semuanya untuk kita. Serbu! Kita berhasil sampai lebih dulu. Inilah tempatnya. Pring, prang, pring, sabulu bulu gading. Bukan pucuk, bukan binang, melambung kembang apa? Siapkan pertahanan. Kita perang.
Cukup satu. Ini masih ada 2 lagi. Cukup. Pasang. Ya. Siap? Siap. Saya mau berunding. Tuan-tuan, saya mau memberikan peringatan terakhir. Kalau tuan-tuan mau selamat, silahkan meninggalkan tempat ini. Kami yang lebih dulu sampai kemari. Karena itu, kami yang berhak. Tembak! Kita mulai jam 10. Iska, sampaikan. Teng, sampaikan. Kau yang diperintah? Asal tugas berat. Selalu saya. Hei, kita mulai lagi jam 10. Muka Iskak beda dengan yang kemarin. Penuh lumpur. Jangan main-main. Hari ini adalah hari yang menentukan dalam pertempuran ini. Kita harus usir mereka. Kalau tidak, kita terpaksa berunding. Dan emas itu harus dibagi. Jadi masing-masing dapat berapa? 200 dibagi 5. 40 juta rupiah. 40 juta ya. Ya. Buat apa 40 juta? Tidak ada arti. Buat kalian tidak sampai 40 juta. Masih harus dipotong ongkos nasihat, koordinasi, administrasi, komisi. Hei, keluar pengecut! Cepat! Kamu yang pengecut! Dasar maling! Penipu tidak bisa dipercaya. Katanya mulai jam 10. Sekarang sudah nembak-nembak. Kami tidak menembak. Kamu yang tukang selamat. Penipu! Gila! Penipu! Gila ya? Ya. Tembak biar habis. Ateng Iskak turun. Biar dia jera mempermainkan anak gadis orang. Tembak. Pinjam teropong! Gerombolan bersenjata lengkap. Dipimpin 2 komandan wanita. Waduh, Vivi sama Budi datang. Waduh, Teng. Mati kita, Teng. Wah, kacamata! Kami mau berunding. Satu yu.
Kami mau menawarkan kerjasama untuk menghadapi musuh. Setuju. Ateng, Iska, turun! Mereka minta Ateng dan Iska. Serahkan saja. Jangan. Saya tidak mau mati untuk bandit yang dua ini. Jangan. Kami jangan disuruh turun, Pak. Tolong Bapak rundingkan. Bisa? Bisa ya? Tapi berat. Berat ya? Berat apanya? Ongkosnya. Di samping itu masih ada potongan lain untuk perjuangan ini. Potongannya cukup besar. Mungkin kamu masih harus berhutang. Mari kita hitung. Biar tidak kebagian tidak apa-apa, asal selamat, Pak. Kalau kepala ini bolong, mau dicari kemana gantinya? Ya, Pak. Asal selamat. Jadi kamu tidak minta bagian? Semua bagian kamu buat saya? Ya. Ya. Itu saya senang. Bisa saya perjuangkan. Begini, yang dua ini tidak boleh pergi. Demi keselamatan kita. Kalau mau terima saya, mereka juga harus diterima. Bagaimana, Profesor? Dalam buku tidak ada. Kita bikin aturan, tidak pakai buku. Tidak pakai buku, ya? Ya. Pindahkan beliau! Ayo, tembak! Mereka melawan. Mereka harus kita musnahkan. Pak! Mau apa? Mengapa kau tidak menembak? Takut si mata keranjang itu mati? Aku menembak kalau aku mau menembak. Aku mau Ateng dan Iskak hidup. Calon suami yang sudah mati bukan lagi calon suami yang baik. Pandai kau bicara. Dari siapa kau belajar itu? Di sekolah? Dari Bapak. Hah? Hei, tunggu. Jangan menembak. Apalagi yang kau pelajari dari Bapak? Aku dan Vivi akan ambil mereka dan membawa mereka pulang kemari. Kalian sanggup? Sanggup? Hei, hati-hati. Kalau kalian tidak berhasil membawa mereka kemari, aku akan datang lagi. Dan kami jadi janda sebelum bersuami. Aku tahu. hei, mari pulang. Mereka mundur. Mereka mundur. Mari. Kita sudah damai. Salaman semua. Terima kasih. Salaman. Salaman semua. Ateng. Tembak! Tembak! Ini urusan Ateng dan Iska. Iya, urusan Ateng dan Iska. Kita berunding lagi. Setuju. Lari!
saya mau merundingkan bagaimana caranya membagi harta yang akan kita gali. Dia bagaimana? Dia ikut apa kata saya. Ateng dan Iska bagaimana? Saya penasihatnya. Aduh, aduh. Kak, ini bukan main-main. Mati kita. Ngucap, Teng. Ngucap. Kak, sudah ditembak apa belum? Belum. Bangun. Jalan. Saudara jangan coba-coba debat dengan saya. Saya Dr. Andes, sarjana lengkap, penasihat semua bidang. Tengok dia. Dia profesor. Saya atasannya. Saya minta dibagi 5. Saudara bilang Ateng dan Iska tidak ikut. Bagian mereka buat saya. Bagaimana, Profesor? Tidak ada dalam buku. Tidak ada dalam buku. Itu yang namanya profesor. Satu waktu saya rebus dalam air panas. Itulah kalau mata keranjang. Begini jadinya. Lagi apa mereka? Bagi-bagi harta. Kenapa kau tidak ikut? Kami tidak dapat bagian. Ayo minta. Pergi minta. Kami sudah janji. Janji apa? Pergi minta. Pak. Kami minta bagian. Tidak bisa. Tidak bisa ya? Ya. Tidak bisa. Mesti bisa. Kembali. Pak. Katanya mesti bisa. Mesti bisa, mesti bisa. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Ya. Bagian mereka mana? Dia sendiri bilang tidak mau terima bagian. Dia harus terima. Saya mesti terima. Mesti terima ya. Saya juga. Saya juga ya. Iya. Anak-anak, jangan ribut.
Semua dapat. Tunggu. Jangan khawatir. Banyak peta macam-macam warna. Semuanya dapat. Saya dan Profesor 1. Dr. Randus 1. Ateng dan tukang tembak 1. Iska dan tukang tembak 1. Jadi semuanya ada 4 harta karun. Selesai. Dua orang ini orang gila. Lari dari rumah sakit gila. Oh, yang satu lagi juga orang gila. Tidak, satunya lagi penipu, Pak. Di mana-mana dia mengaku sarjana. Sudah banyak orang yang dia tipu. Mereka berlima. Yang dua lagi juga begitu. Tidak. Yang dua orang lagi kena tipu. Oh, Jadi mereka ke Bukit Tiram, Pak? ya, ya. Terima kasih. Kembali. Hei, kacamata! Kamu bilang isinya emas. Batu melulu. Dasar penipu. Penipu ya. Aku bukan penipu. Aku orang terhormat. Aku orang terkemuka. Kamu telah memberikan peta palsu. Mana itu harta karun? Kura-kura terhormat. Biar buaya. Saya tidak peduli. Tangan sampai lecet. Sabar, sabar. Orang mencari harus sabar. Kalau tidak ada di bukit ini, pasti ada di bukit yang lain. Lalu kita gali. Kalau tidak ada, bagaimana? Kita gali di bukit yang lain. Kalau lagi-lagi tidak ada, kita gali lagi di bukit yang lain lagi. Kalau semua bukit sudah digali, ternyata tidak ada, bagaimana? Kita bangun bukit yang baru. Kita gali lagi. Di sana ada harta karun. Apa kata buku Profesor? Harta itu menyanyi-nyanyi. Memanggil kita. Katanya, ambillah kami, ambillah kami. Ini yang gila siapa? Dia apa kita? Pak Muardi. Saya bukan Muardi. Saya Kaisar Napoleon. Dan saya permaisurinya. Kau kan laki-laki. Permaisuri itu perempuan. Saya mau jadi perempuan. Boleh kan? Boleh, tapi kita ajukan surat permohonan dulu. Mari kita pulang. Surat permohonan itu kita ketik dulu. Dengan tindasan 12 lembar. Ya, boleh. Mau? Buat Bapak Napoleon ada buku komik baru mengenai harta karun. Hah? Di mana? Di pulau. Ah, itu saya senang. Selama ini cuma ada di bukit-bukit saja. Saya sudah bosan. Profesor, ayo kita pulang. Ayo shoot! Mau lari kemana, ha? Dia Dr. Andus Kadungan. Kerjanya menipu di mana-mana. Sudah lama dia dicari polisi. Mereka orang gila, Pak. Iya, mereka orang gila. Mereka lari dari rumah sakit gila. Yang dua ini bagaimana? Mereka tak apa-apa. Mereka kena tipu. Bukan sarjana ya? Ya, Minta komisi ya? ya. Mau nipu ya? Ya. Ya, 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 ya.
Pak Edi, kalau di penjara enak kasih tahu kami ya. Nasib saya buruk. Buruk ya. Mungkin saya kena 3 tahun. 3 tahun belum apa-apa. Mungkin kami seumur hidup. Ateng, Iska, sampai ketemu ya. Ya.